perlindungan. Amin. Saudara-saudara, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 3 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama di dalam nama Yesus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Satu hal, tujuan dari Tuhan membawa kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan mau kita menang. Karena kalau kita membaca di dalam surat-surat kepada ketujuh jemaat, di situ firman Tuhan selalu datang mengingatkan, menegur, mengarahkan supaya tetap berbalik. Dan satu hal, tujuan Tuhan ketika kita berbalik, ketika kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita menang. Amin. Jadi keinginan Tuhan, saudara-saudara, di sini firman Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat adalah firman Allah, sebab firman adalah Allah. Allah itu adalah Roh. Jadi kehendak Tuhan bagi setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi jemaat-jemaat yang menang, bahkan lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Mungkin saat ini Tuhan datang mengingatkan kita, karena mungkin Tuhan dapati orang mulai suam-suam kuku, mulai jauh dari Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang mulai menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, jika kamu kukasihi, kamu kutegur. Teguran Tuhan datang untuk menyatakan dosa dan pelanggaran kita, supaya kita bertobat, saudara-saudara. Di sini firman Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Mungkin orang pikir-pikir, sama orang ini bernafas. Masa orang-orang mati di hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kesempatan, kesabaran dari Tuhan menuntun kita semua pada pertobatan. Kita berjuang, saudara-saudara, supaya kita boleh menang. Karena tidak semua orang yang ada di tempat ini tempat nama mau terdaftar. Di sini di firman di ayat 5, barang siapa menang. Menang itu bagaimana, saudara-saudara? Bukan berarti orang rajin ibadah kalau orang menang. Bukan berarti orang rajin datang ibadah kalau orang tercatat. Tapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang berhasil mengatasi masalah, persoalan, ujian-ujian dalam kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Mereka lah pemenang-pemenang.
Jadi memiliki jabatan, memiliki kekayaan, itu bukan jaminan saudara menang di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, mereka yang terpanggil, dipilih dan setia, merekalah yang akan menang. Amin. Kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena cuma firman Tuhan ini yang memampukan kita untuk menang dari masalah dan persoalan. Banyak orang mungkin rajin ibadah, tahu firman, tapi mengatasi jalan keluar banyak kali bukan dari firman, makanya tidak menang. Tapi kalau orang mau menang, apapun yang orang hadapi, hadapilah dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang sering orang kalau mau dengar, pengajar, tapi mau hidup, mau menang dari masalah persoalan, mana mungkin orang kalau menang untuk hidup tidak ada sukacita. Dan cuma bauni bola jo, bukan orang yang bermain, kon orang idola itu menang, orang sukacita. Dan sini Tuhan mau orang semua jadi pemenang dalam segala keadaan. Firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi kita boleh menang, kita menang dari rasa khawatir, kita menang dari rasa takut, kita menang dari kebimbangan. Itulah tujuan firman ini ada. Supaya orang, firman Tuhan bilang kehendak Bapa terjadi di bumi seperti di surga. Barang siapa menang, dan Rasul Paulus pun berkata, tuh orang kehidupan kata sama deh, tuh olahragawan, sama di petani, ada bertani, ada hal-hal yang orang harus lakukan ketika orang hidup saat ini. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah mati untuk kita, maka setiap kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia, karena hanya Dia yang berkuasa memberikan kemenangan. Amin. Jadi sekarang orang hidup untuk Dia, untuk firman. Jadi hanya orang yang hidup untuk firman, apapun yang keadaan, dia tetap melakukan firman Tuhan, dialah pemenang. Mau berusaha menjadi pemenang itu tidak mudah, saudara-saudara. Di luar Tuhan orang tidak sanggup berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan orang akan dikuasai dengan kekhawatiran. Di luar Tuhan kita akan dikuasai dengan kebimbangan, kita akan dikuasai dengan ketakutan. Tetapi bersama Yesus Allah kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Kita berikan pujian bagi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Ini hari-hari ini hari-hari yang jahat, saudara-saudara. Hanya yang hidup bersama-sama dengan Dia yang akan menang dari segala roh dunia yang lemah dan miskin. Orang boleh beribadah, orang boleh bergereja, tapi kalau orang masih dikuasai dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, berarti kita ada dalam kuasa roh dunia. Roh dunia itu lemah dan miskin. Tapi firman Allah berkata, Allah mengaruniakan bagi kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi orang-orang yang bersama-sama dengan Dia pasti selalu kuat. Amin. Sukacita bukan cuma sekedar orang menyanyi, tapi buktikan benar-benar saudara dan saya hidup di dalam Dia. Di dalam Dia ada sukacita, di dalam Dia ada ketenangan, di dalam Dia ada ketentraman yang besar. Jadi kalau belum hidup bersama Dia, siang hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Di sini Tuhan ingatkan di ayat 3. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena orang-orang yang menang adalah orang-orang yang menerima firman, hidup di dalam firman, dan berakar di dalam firman. Mereka lah orang-orang yang menang. Amin. Kira-kira semenang masih tidak? Orang semua sedang diberikan kesempatan untuk menjadi pemenang. Karena kalau orang penama tidak tertulis di kitab kehidupan, biarlah itu manari babak lupa sama di kepala dalam kita. Saya biarkan manari babak lupa. Kalau karena selalu semua pikir meminta tolong Pak ini, meminta tolong Pak sana, tidak ada guna. Saudara-saudara tidak tersinggung, tapi merelakan hati dan bertobat. Amin.
Jadi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang merelakan hati mereka ketika ditegur, bertobat dan berbalik dari hal-hal yang salah. Seorang pemenang bukan tersinggung. Seorang pemenang adalah orang yang merelakan hatinya untuk ditegur dan dididik di dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah itu telah nyata. Ia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan daging. Jadi seorang pemenang dia harus mau dididik. Itu juara-juara atau yang sepak bola itu mantap-mantap itu orang jalani atau enggak? Jadi kalau orang yang mau dididik kira-kira mau terima piala? Kalau orang yang mau dididik kira-kira mau tercatat, mau jadi pemenang? Kita dikumpulkan di tempat ini untuk dibentuk menjadi satu jemaat. Jemaat yang kuat, yang kokoh, yang dibangun dari dasar kebenaran firman Allah. Amin. Mesti kuat, kami memegang, sebab bukan orang yang memuji diri yang dipuji Tuhan, melainkan orang yang tahan uji. Jadi pemenang itu dia tahan uji. Kenapa dia boleh tahan di dalam ujian? Karena apa? Segala perkara dia tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Amin. Saudara menjadi pemenang, tidak ada lain berbicara selain mentaati firman Tuhan. Dalam segala keadaan dia harus mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah pemenang. Karena cuma firman ini yang membuat kita boleh menang dari kekhawatiran. Kalau orang hidup dalam kekhawatiran, orang bukan pemenang. Orang cuma ada di gereja, tapi orang bukan orang-orang yang akan tercatat di buku kehidupan. Kalau orang masih dikuasai dari kebimbangan, tapi orang yang dikuasai dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Berusaha saudara-saudara berjuang supaya orang bernama tercatat di buku kehidupan. Seorang olahragawan dia harus bertanding menurut aturan-aturan tentu di bagian olahraga. Seorang petani kalau dia mau suka mendapatkan hasil yang baik, dia harus tentu bertanam sesuai bagaimana petani. Tanah selby kita masuk di pertanian kita. Bagaimana Pak Yoga bilang, kalau solia mulai kuning-kuning memperbaiki musuh, cepat saya keluar. Karena saya keluar bacaan di selby lain kan Pak Yoga gagal panen. Begitupun orang ketika orang tidak mengeluarkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan gagal menjadi pemenang. Ada di gereja itu boleh, tapi tercatat di kerajaan Allah itu tidak akan mungkin, saudara-saudara. Pak Yogonodo yang cuma tak lama saya keluar DP musuh-musuh kan, dia cepat menjalani survei yang masih bagus sama dengan orang. Karena saya keluar itu dosa-dosa kecil. Firman Tuhan berkata, rubah-rubah kecil merusak kebun anggurku. Jadi dosa-dosa yang kecil menghambat kita menjadi pemenang. Dosa apa? Dosa tidak bersyukur. Mungkin orang lain kalau melihat dosa bercabul, pamako. Tapi Tuhan, saudara-saudara, ada banyak dosa di dalam hati saudara dan saya yang masih perlu harus dibersihkan. Dan hanya firman Tuhan ini yang berkuasa dan sanggup membersihkan kita dari dosa-dosa itu. Amin. Pak Yoga tentu nih mau gagal panen tuh. Jadi biar kurang hitam nih, biar lebih panas, jangan sampai panen gagal. Jadi begitupun orang, biar jatah cucu, jatah tusuk kamar dalam, biar ada rasa-rasa bagaimana kalau dapat tegur, relakan hati dan bertobat supaya orang boleh diselamatkan. Amin. Ada datang ibadah, tapi kalau ada dosa, firman Tuhan berkata dosa adalah penghalang, penghambat apa yang baik dari Tuhan. Jadi kalau datang dengan firman Tuhan, relakan hati dan bertobatlah supaya tidak gagal, saudara-saudara. For apa orang? So berusaha membagi, tapi kalau ada dosa, karena jaminan kita untuk menang hanya dengan setia melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan perkara penghidupannya.
Dialah pemenang. Amin. Jadi kalau masih pusing-pusing dan hal-hal pekerjaan, apa orang bikin jauh dari Tuhan, orang akan jadi pemenang. Karena Rasul Paulus berkata, apakah yang sanggup memisahkan kita dari kasih karunia Allah? PenderitaanKah, kesesakankah? Kalau orang memang jatuh cinta kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, orang pasti semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Dan orang yang melekat dengan Tuhan, jaminan bagi orang-orang yang menang dalam Mazmur 91, hati yang melekat kepada Tuhan akan Tuhan jagai. Disertai dengan apa? Damai sejahtera selama-lamanya. Saudara, damai hari ini atau enggak? Damai, tenang, tentram. Orang-orang yang menang, yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, ada ketenangan, ada ketentraman yang besar, ada bagi anak cucu mereka. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia yang telah dipuji sekarang sampai selama-lamanya. Orang-orang yang memuliakan Tuhan adalah orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang yang tidak berbuat dosa lagi. Sebab firman Tuhan berkata, biar orang bilang orang ini Tuhan punya, tapi kalau kita tetap melakukan dosa, Yesus berkata, engkau adalah hamba dosa. Jadi hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, satu hal yang Tuhan mau orang menang dari rasa-rasa yang tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dia datang seperti itu, Pak Beni. Tapi Tuhan menjamin dalam Yesaya 32 ayat 15, ini hal-hal ini, jaminan-jaminan, janji-janji Tuhan itu hanya bagi orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran akan ada ketentraman untuk selama-lamanya. Luar biasa dari Tuhan. Amin. Ada, saudara-saudara, ada bukan tak ada, bukan cuma status dari apa di FG. Ada sayang, ada, biar tak ada. Tapi di dalam Tuhan, segala janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Mau suka bahagia? Hidup dengan Tuhan itu pasti bahagia. Kalau Habakuk boleh merasakan, ketika ladang-ladang tidak menghasilkan, pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau sudah, tapi Habakuk boleh beria-ria. Kita punya Allah yang sama, Allah yang sanggup membuat kita sukacita dan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, kalau tidak tenang berarti saudara tidak dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang menang seperti Daud berkata, aku tahu Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan yang bagaimana, saudara-saudara? Ibrani 1 ayat 8-9. Coba buka. Kita tolong rem kalau sudah apa? 1 ayat 8-9. Tapi tentang anak yang berkata, Engkau ya Allah tetap untuk seterusnya selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi yang diurapi Tuhan hanya mereka yang mencintai keadilan, yaitu mencintai firman. Membenci melakukan hal-hal yang di luar firman, itu orang-orang yang diurapi. Saudara berbahasa roh tidak menjamin saudara diurapi Tuhan. Tapi orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mencintai keadilan, yang dia suka sama firman. Maka digenapi dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku dan melakukan segala perintah-perintahku, maka aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong, yang itu Roh Kudus. Jadi orang-orang yang disukai oleh Allah, orang-orang yang diberikan penolong, yaitu Roh Kudus, bukan membuat mereka hebat, menjadi kaya raya, tapi membantu mereka untuk dapat mentaati firman Allah dan menjadikan mereka pemenang, lebih dari pemenang di dalam segala perkara.
saudara mesti masuk ujian. Orang-orang yang menang, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes, jika anak itu lahir, tidak ada seorang pun yang sanggup merampas kegembiraanmu. Haleluya. Apapun boleh hilang, tapi ketika ada Roh Kudus, ketika ada kebenaran, hidup kita pasti penuh dengan sukacita. Maka kehendak Bapa terjadi, hidup di bumi seperti di surga. Karena hal kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi artinya kehendak Bapa, setiap orang-orang kepunyaannya diperlengkapi dengan firman Allah yang mampu membuat mereka sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau dalam segala hal, dalam segala keadaan, saudara-saudara mampu hidup sukacita dan damai sejahtera, berarti saudara benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus dan menikmati setiap janji-janji Allah. Amin. Luar biasa saudara-saudara, betul dan Tuhan bukan janji tinggal janji, tapi dengan Tuhan janjinya ya dan amin. Maka Daud berkata, janjimu adalah pengharapanku, janjimu adalah penghiburanku. Jadi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang hanya berharap kepada janji-janji Tuhan. Amin. Bukan orang berjanji dan kita belakin dah janji bagi kita dia mau hidup dan kita selama-lamanya, karena mau kawin dengan kita dia mau mati, dia boleh setinggal bagi kita. Tapi Yesus berkata, sebagaimana Daud berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, asal ada dia. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bagi Tuhan. Saudara-saudara, mengalami masalah proses-proses yang kita alami sampai ke dalam satu kekasih. Kalau tidak mampu bersukacita, berarti tidak mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah, dia pasti selalu berbahagia. Dia kebahagiaan bukan tergantung pada dia istri, itu akan dia mau. Dia kebahagiaan bukan tergantung pada dia laki, itu akan dia mau. Bukan anak-anak itu dia mau dan dia bahagia. Tetapi sekalipun apa yang dia inginkan tidak terjadi, dia tetap akan berusaha hidup di dalam kebenaran firman Allah, karena kekuatannya hanya dari Tuhan. Amin. Kalau tidak, saudara-saudara, Jericho boleh tertawa, tapi kita akan buktikan bahwa Tuhan berkata akan ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan tidak. Jadi sekalipun sama-sama orang beribadah, tapi akan ada perbedaan. Yang tidak sungguh-sungguh tidak akan mampu melewati ujian. Yang sungguh-sungguh pasti mampu menanggung segala perkara hanya dengan Tuhan. Amin. Ada bukti, orang semua ini ibadah. Tapi di dalam kitab Maleakhi, firman Allah berkata akan ada perbedaan. Dia perbedaan, aduh banyak. Orang yang sungguh-sungguh beribadah seperti Daud. Ketika Simei datang kutuk-kutuk, dia bilang apa? Mungkin Tuhan menggantikan yang baik, ganti semua hinaan ini. Maka yang tidak sungguh-sungguh, ketika mungkin dengar kata-kata yang selalu ini, sotalan pandang ente kumah ini. Jadi saudara-saudara, kira-kira lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara sesungguh-sungguh atau belum? Kalau belum, masih diberikan waktu untuk bertobat. Amin. Mau jadi pemenang yang lebih dulu membentuk apa? Hati saudara-saudara. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 25 ayat 9, Tuhan cuma mau saya tunjuk jalan buat orang yang rendah hati. Dia berperjanjian, dia cuma mau saya tahu orang yang rendah hati. Kok apa dia bilang? Orang-orang ini akan menetap dalam kebahagiaan. Berarti karena tetap bahagia rendah hati tak? Kalau cuma dapat obat tersinggung rendah hati tak? Cepat bertobat karena firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Allah berkata, Dia akan menyingkirkan setiap orang-orang yang congkak dan sombong dari gunung Allah yang kudus. Jadi saudara-saudara bukan mau senang, Dia mau singkirkan. Dia singkirkan mungkin saudara-saudara masih beribadah, tapi saudara sudah tidak lagi dalam hadirat Allah.
Jadi aku begini, tidak lagi bikin dosa. Kau bagaimana? Karena firman Tuhan berkata, ketika benih ilahi itu ada di dalam orang kehidupan, kita tidak akan lagi berbuat dosa. Karena yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi dalam segala hal Bapak, memang untuk banyak ini dia marah, dia boleh beruji. Nah, dia takut. Saudara-saudara, orang cuma sementara di dunia ini. Ada banyak hal yang kita alami, saudara-saudara, ketika mengikut Tuhan. Sampai orang-orang yang pernah dekat kita bilang, lu kasih yang sudah mas sayang sekali. Dulu merek-merek, dulu begini, dulu bagi kita begini. Tuh kita ke keadaan sekarang, sampai keadaan paling bahagia. Karena apa? Lewat latihan-latihan didikan dari Tuhan, kita mulai belajar bahwa kebahagiaan manusia bukan tergantung hal-hal yang dari dunia, tapi hanya firman Tuhan yang mampu membuat manusia itu berbahagia. Betul saudara-saudara. Jadi kalau saudara Tuhan pasti kuat. Biar semua manona, kalian Tuhan pasti kuat karena firman Tuhan itu kuat. Jadi siapapun yang hidup dengan firman, dia pasti kuat. Omega kuat menanggung segala perkara. Karena yang memampukan, yang memberikan kita kekuatan itu adalah Roh Kudus. Kekuatan sebagaimana Rasul Paulus berkata, kekuatan berlimpah-limpah yang kami miliki itu bukan dari diri kami, melainkan dari Tuhan saja. Amin. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan, dia pasti kuat. Gembala banyak bisa contoh. Mau uji saudara-saudara, kan ujiannya suka mendadak. Dan datang orang kaget-kaget. Gimana? Kok gak mana? So pas cerita mau banyak. Tadi mau cerita pulang ke mana? Ada saudara-saudara waktu perempuan Kanaan datang ke Yesus. Toh ada ujian. Tapi kalau orang nggak memahami ujian-ujian ini, orang akan tersandung, orang akan tersinggung. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mencintai Taurat Tuhan tidak akan ada yang menjadi batu sandungan baginya. Amin. Jadi kalau masih suka tersinggung, cinta Tuhan tak? Cinta diri sendiri itu bertobat. Karena mau ikut Tuhan harus sangkal diri. Amin. Jadi yang masih sayang diri mulai sekarang bertobat. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua. Di sini kan firman Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Gembala sidang tahu, tapi Tuhan tahu itu Tuhan tersinggung. Tuhan tahu itu keras hati. Jadi pagi hari ini kalau masih ada itu bertobat. Kalau tidak dia singkirkan. Mau dekat atau mau disingkirkan? Mau suka tercatat atau mau suka dihapus? Suka apa Pak? Semua orang suka tercatat. Karena inilah kasih karunia Allah. Tuhan bilang hari ini adalah hari penyelamatan, di mana Dia masih menyampaikan teguran-teguran, didikan-didikan. Ini adalah hari kesabaran Tuhan, supaya orang semua bertobat dan hidup berkemenangan bersama Allah kita yang dahsyat. Amin. Kalau jadi mamanya dimanyanyi Allah dahsyat, Allah dahsyat karena Dia mampu merubah hati saudara dan saya. Amin. Dulu kita sama boleh sontong. Dia orang cuma cerita, jangan lapor di polisi, pencemaran nama baik. Tapi ternyata di dalam Tuhan harus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan taat pada kebenaran sampai habis nafas. Amin. Itu tuh orang-orang yang menang, yang mengosongkan diri. Tetapi aku hidup, bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau masih kita tersinggung, belum Kristus itu. Kalau kita masih tersinggung, berarti masih Selda Poyos. Kalau Bapak Fendi masih tukang tersinggung, berarti masih Fendi Ranti. Belum Kristus. Karena Yesus berkata, aku telah meninggalkan teladan dan jejak. Ketika aku dicaci maki, aku tidak membalas dengan caci maki, tapi aku berdoa dan memberkati mereka. Itulah orang-orang pemenang. So mampu begitu? Masih diberi kesempatan.
Selagi orang masih hidup, masih diberi kesempatan. Orang menang tidak bersungut-sungut, tidak saling mempersalahkan. Karena orang tahu bersungut dan saling mempersalahkan membuat kita bernoda dan beraib di hadapan Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap umat kepunyaan Allah yang berakar dan menerima firman Tuhan akan menjadi kuat dan mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Itu tujuan kita beribadah, dibentuk menjadi umat yang kuat. Tak lagi veto kamari, duduk kalau mana enteng, selalu dah janji begini. Jangan harap-harap lagi berjanji, harap-harap jatuh Tuhan berjanji, maka saudara tidak akan pernah kecewa. Amin. Lagi saya tinggal, anak-anak dia mau urus. Pak Tuhan kau sanggup? For apa kau ikut Tuhan kalau orang tak percaya? Tuhan bilang berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan bagi mereka akan terlaksana. Maka saya lagi berikan pujian bagi Tuhan. Amin. Terlaksana saudara-saudara. Sampai tadi saudara-saudara bilang, kasihan anak PMAE kurang pipi ibadah. Apa Jo? Tapi anak bilang, apa yang mana bilang Tuhan mau tolong? Mana dia tolong? Tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan bilang apa? Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Kalau tidak terima-terima, mungkin buat yang setia menanti pertolongan Tuhan. Bukan mungkin, pasti. Karena janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Jadi betul ketika orang dengar firman, lewat pujian-pujian, firman Tuhan berkata, iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan dan penganiayaan akan firman Tuhan. Itu kesempatan beriman mau bertumbuh. Jadi jangan tolak kasih karunia Tuhan. Penderitaan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Amin. Jangan cuma suka terima doi, mau menderita. Karena firman Tuhan dalam kitab Ibrani, Allah sendiri dia memimpin kita pada keselamatan lewat penderitaan. Jadi yang mau selamat, yang mau tercatat harus mau menderita. Seperti bahwa orang bukan menderita, tidak makan, tidak minum, tapi menderita ketika dicaci maki. Kau mau memberkati, menderita kan deh? Menderita daging, tapi jiwa mendapatkan ketenangan. Coba kok. Karena Tuhan memberikan ketenangan di dalam jiwa. Karena tujuan kita beribadah, firman Tuhan berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jiwa yang tenang, jiwa yang telah merasakan damai sejahtera, itulah jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita berusaha jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam segala perkara.